teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Emma Susanti dengan NIM 215520111023. Saya berasal dari mahasiswa program studi S1 Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Jadi di sini saya ingin membuat video presentasi review mengenai artikel Attack penyerangan besar untuk memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dan informasi yang dosen pengampu Bapak Kamarudin M.M. Baik, langsung saja. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai latar belakang, tujuan penyerangan, metode penyerangan, dan hasil dari penyerangan tersebut. Langsung saja ke latar belakang, yaitu Spamgate adalah sebuah dokumen yang berisi informasi tentang serangan spam yang terjadi pada milis Notek pada tahun 2005 dan 2006. Milis Notek sendiri merupakan sebuah mailing list yang digunakan oleh para penggemar teknologi untuk mendiskusikan dan berbagi informasi seputar teknologi. Pada bulan Oktober 2005 silam, milis ini digemparkan dengan masuknya postingan yang aneh dan tidak dapat dimengerti. Postingan tersebut berisi teks yang sangat panjang dan hadir dalam jumlah yang sangat banyak, mencapai ratusan bahkan ribuan milis. Milis ini merupakan potongan kecil isi postingan. Postingan tersebut kemudian dibuat seperti Spamgate 1 karena keanehan dan jumlahnya yang sangat banyak. Moderator milis Notek bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa hanya anggota terdaftarlah yang dapat melakukan posting di milis. Namun, suasana damai tidak berlangsung lama karena pada bulan Februari 2006, serangan spam kembali terjadi dengan bentuk yang sama. Moderator kembali bekerja keras untuk mengatasi masalah dan siap-siap dengan tagihan internet yang membengkakkan karena setiap hari harus berjaga-jaga. Serangan spam ini kemudian diberi sebutan Spamgate 2. Pada bulan Maret 2006, serangan spam kembali terjadi dengan bentuk yang sama seperti sebelumnya, 2006 bulan Februari, dan diberi sebutan Spamgate 3. Spamgate memberikan gambaran tentang bagaimana moderasi dilakukan untuk melindungi milis dari serangan spam. Dokumen ini menjelaskan bahwa hanya anggota terdaftar yang dapat melakukan posting di milis, dan pemilik email tidak pernah merasa memposting pesan tersebut. Moderator milis Notek bekerja keras untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa milis tetap aman dan terlindungi dari serangan spam yang merugikan. Itu tadi latar belakang dari Spamgate Notek penyerangan besar ini. Lanjut kepada tujuan serangannya. Tujuan serangannya sendiri pun dari serangan spam yang terjadi pada milis Notek pada tahun 2005 dan 2006 silam tidak jelas dan sulit untuk dipahami. Postingan spam tersebut berisi teks yang sangat penting dan tidak dapat dimengerti, serta hadir dalam jumlah yang sangat banyak, mencapai ratusan bahkan ribuan sekalipun. Serangan ini kemudian diberi sebutan Spamgate 1, Spamgate 2, dan Spamgate 3. Meskipun tujuan pasti dari serangan Spamgate ini tidak jelas dan tidak diketahui, namun dapat diasumsi bahwa pelaku ingin mengganggu kegiatan diskusi dan berbagi informasi di milis Notek. Serangan spam seperti ini dapat mengganggu konsentrasi anggota milis dan membuat mereka kesulitan untuk menemukan informasi yang relevan. Selain itu, serangan spam
Ini juga dapat merugikan anggota milis secara finansial karena mereka harus membayar tagihan internet yang membengkak akibat harus berjaga-jaga setiap harinya untuk membersihkan inbox email mereka postingan spam yang masuk. Pelaku serangan mungkin juga memiliki tujuan yang lain, seperti mencari perhatian atau memperhatikan kemampuan sosial engineering mereka. Namun, tanpa informasi lebih lanjut tentang pelaku dan tujuan pasti dari spamgate ini, sulit untuk membuat asumsi yang akurat tentang alasan dibalik tindak tersebut. Yang jelas, moderasi dilakukan oleh moderator milis Noisec untuk melindungi milis dari serangan spam yang merugikan anggota milis. Apa saja sih yang dimaksud dengan postingan spam yang masuk ke milis Noisec ini? Jadi postingan spam yang masuk ke milis Noisec ini adalah postingan yang tidak relevan dan tidak diinginkan yang dikirimkan oleh pelaku spam ke alamat email anggota milis Noisec. Postingan tersebut biasanya berisi teks atau tautan yang berguna atau bahkan berbahaya sekalipun untuk penggunanya, seperti tautan phishing atau malware. Postingan spam dapat mengganggu kegiatan diskusi dan berbagi informasi di milis Noisec karena anggota milis kesulitan untuk menemukan informasi yang relevan. Lanjut, metode serangan yang digunakan oleh penyerang tersebut yaitu PDF. Spamgate adalah serangkaian serangan spam yang terjadi pada milis Noisec pada tahun 2005 dan 2006. Serangan ini dilakukan dengan mengirimkan postingan dengan teks yang sangat panjang dan tidak dapat dimengerti ke dalam milis Noisec. Postingan spam tersebut juga hadir dalam sejumlah yang sangat banyak. Postingan spam tersebut juga hadir dalam jumlah yang sangat banyak, ratusan bahkan ribuan milis. Metode serangan spamgate ini diduga dilakukan oleh pelaku bernama C010010 yang merupakan komunitas sarang tikus atau www.sarangtikus.org.id. Pelaku menggunakan teknik social engineering untuk memperoleh akses ke akun email anggota. Pelaku menggunakan teknik social engineering untuk memperoleh akses ke akun email anggota milis dan mengirimkan postingan spam dari akun mereka. Teknik social engineering ini mungkin melibatkan manipulasi psikologis atau teknik rekayasa sosial lainnya untuk memperdaya korban. Pelaku juga diduga memanfaatkan informasi alamat email yang terdaftar di milis Noisec untuk memasukkan postingannya. Tujuan pasti dari serangan spamgate ini tidak diketahui, namun dapat dipastikan bahwa pelaku ingin mengganggu kegiatan diskusi dan berbagi informasi di milis Noisec. Serangan spam seperti ini dapat mengganggu konsentrasi anggota milis dan membuat mereka kesulitan untuk menemukan informasi yang relevan. Selain itu, serangan spam juga dapat merugikan anggota milis secara finansial karena mereka harus membayar tagihan internet yang membengkak akibat harus berjaga setiap harinya untuk membersihkan inbox email mereka dari postingan spam yang masuk. Apa yang dilakukan oleh moderator milis Noisec untuk mengatasi masalah postingan spam yang masuk? Milis Noisec sendiri
melakukan beberapa tindakan untuk mengatasi masalah postingan tersebut, seperti memeriksa satu persatu postingan yang masuk untuk memastikan bahwa hanya postingan yang relevan dan berguna yang di-upload. Mengumpulkan informasi alamat email yang telah melakukan postingan spam sekaligus merekam informasi header email. Ketiga, meningkatkan keamanan siber dan perlindungan terhadap serangan spam dengan mengembangkan sistem identifikasi keanggotaan yang lebih kuat dan membatasi akses ke akun email anggota milis yang terdaftar. Keempat, yaitu mengembalikan settingan milis ke sedia kala setelah serangan spam berakhir. Pembahasan terakhir yaitu mengenai hasil yang didapat dari spamjet tersebut. Hasil yang didapat dari serangan tersebut adalah gangguan pada kegiatan diskusi dan berbagi informasi di milis Mailtech. Anggota milis kesulitan untuk menemukan informasi yang relevan karena inbox email mereka dipenuhi dengan postingan spam yang tidak berguna. Selain itu, anggota milis juga harus membayar tagihan internet yang membengkak akibat harus berjaga-jaga di setiap hari untuk membersihkan inbox email dari postingan spam yang masuk. Hal ini merugikan anggota milis secara finansial. Namun, hasil positif dari serangan spamjet adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya keamanan cyber dan perlindungan terhadap serangan spam. Moderator milis Mailtech melakukan moderasi untuk melindungi anggota milis dari serangan spam dan membatasi akses ke akun email anggota milis yang terdaftar. Serangan spamjet juga menjadi pelajaran bagi pengguna internet untuk lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi dan menghindari tindakan yang dapat memicu serangan cyber seperti menjawab email phishing atau mengklik tautan yang mencurigakan. Jadi, pada kawan-kawan sekalian, berhati-hatilah dari tautan-tautan yang dikirimkan orang-orang yang tidak dikenal, itu bisa berbahaya. Baik, mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kawan-kawan yang mendengarkan dan bisa memenuhi tugas mata kuliah keamanan data dan informasi. Cukup sekian dari saya. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.